Yang seiman di rumah Tuhan, selamat datang di GKI Hope Family Jakarta. Selamat hari Minggu. Mari bersama-sama kita akan beribadah, menyembah dan memuji Tuhan. Dan bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah secara live streaming beribadah, dimanapun Anda berada, percayalah bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita semua. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita memulai ibadah kita dengan membuka hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena Engkau Tuhan yang menyertai hidup kami dari awal sampai kesudahannya. Bahkan sampai hari ini kami boleh tetap berdiri, berada di rumah-Mu Tuhan, bukan karena kebetulan, bukan karena rutinitas kami, tetapi karena Engkau Tuhan Yesus yang memimpin langkah kami, Engkau yang mempertemukan kami, Engkau yang mengumpulkan kami semua di tempat ini. Sungguh besar kuasa kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sangat berterima kasih atas apa yang telah Engkau perbuat di dalam kehidupan kami. Sekalipun Tuhan kami tahu, meskipun banyak rintangan di dalam kehidupan kami, ataupun ada persoalan yang belum terselesaikan di dalam kehidupan kami ini, kami tetap percaya kemuliaan-Mu Engkau nyatakan di tengah badai sekalipun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau tak pernah melepaskan pegangan tangan-Mu terhadap kami. Engkau kubu pertahanan kami, Engkau tempat bernaung kami Tuhan, Engkau tempat kami berlindung. Engkau yang maha kudus, Engkau yang maha kuasa. Sucikan dan kuduskanlah kami semua Tuhan, terutama tempat ini, ruangan ibadah ini. Pagari kami dengan malaikat sorga, supaya tidak ada kuasa gelap setan dan iblis semua yang berani mengganggu kami Tuhan. Kami bersatu hati kami patahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus tidak berkuasa atas tempat ini. Ini hati kami Tuhan, sungguh-sungguh beribadah kepadamu. Lawat kami, jamah kami satu persatu Tuhan, jangan ada yang terlewatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan juga kami mengucap syukur. Jemaat yang dikasih Tuhan yang siap menyembah Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Meskipun kami dilanda sebuah persoalan, kami tetap percaya Engkau menyatakan kemuliaan-Mu di tengah badai sekalipun Tuhan. Engkau tempat bernaung kami, Kau selalu ada Tuhan. Kami menghadapi setiap cobaan kami dengan penuh iman percaya Engkau ada untuk kami Tuhan Yesus. Kau berikan jalan terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan
kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan kami Tuhan. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Biar musik memuji Tuhan. Kami percaya Tuhan di sore hari ini Engkau melawat setiap kami Tuhan. Engkau nyatakan kemuliaan-Mu bagi kami. Sekalipun badai topan menerjang kami, kami tidak akan takut akan bahaya karena kami tahu Engkau berserta dengan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Engkau begitu setia bagi kami. Kami mau nyatakan dari hati kami yang terdalam, kami mau bernaung di bawah kayu salib-Mu selalu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan saja angkat suaramu. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan kami Kau pertolongan dan pengharapan dan kami. pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan, angkat suaramu jemaat Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan Pasti dinyatakan, pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan, Kau pertolongan, pengharapan, Tuhan kemenanganku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama lebih kuat lagi. Kita sembah Dia, katakan kemuliaan di tengah badai. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan kami Tuhan. Kau pertolongan Dan pengharapan, pengharapan, Tuhan kemenanganku. kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan Dan pengharapan, dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenangan kami. Tuhan kemenanganku. Nyatakan lebih sungguh. Tuhan kemenanganku. Sembahlah Tuhan kita. Segala pujian hanya bagi nama-Mu. Kami agungkan nama Tuhan. Untuk selama-lamanya Engkau berkuasa. Yesus yang termulia, sungguh besar kasih-Mu menaungi setiap kami Tuhan. Setiap permasalahanku ku bawa kepadamu, ku berserah penuh. Karena ku percaya Engkau sungguh mulia, Engkau menunjukkan jalan-Mu bagi setiap kami. Engkau sungguh besar, Engkau sungguh mulia. Yesus ku sembah selamanya. Terima kasih
kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya bila kami berjalan bersama-Mu, kami akan menang. Kami sanggup berjalan karena Engkau Tuhan. Dengan sayap-Mu kami akan menang Tuhan Yesus. Kami akan terbang tinggi. Kemenangan Engkau sediakan bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersama-Mu aku menang. Bersama-Mu ya Tuhan. Bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersama-Mu aku nyatakan dengan lebih sungguh-sungguh. Bersama-Mu, ya Tuhan, aku sanggup berjalan karena Engkau. aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu, Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersama-Mu aku menang. lebih kuat lagi, lebih sungguh-sungguh kita sembah Dia. Katakan bersama-Mu ya Tuhan. Bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu, Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersama-Mu aku menang. bersama-Mu aku menang Tuhan Yesus. Bersama-Mu aku menang. Dan bersama-Mu Tuhan Yesus. Bersama-Mu aku menang. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ini sembah syukur kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengangkat tangan kami sebagai tanda penyerahan kami kepadamu Tuhan. Kami berserah penuh atas setiap kehidupan kami. Kami percaya tidak ada kuasa yang melebihi kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya dan terlebih lagi percaya hari ini yang sakit disembuhkan. Hari ini yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Engkau berikan kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami. Dan kemenangan ada di depan kami Tuhan Yesus. Karena Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dan kini tiba saatnya bagi kami untuk melompat girang akan Engkau. Menaikkan setiap pujian kami yang terbaik. Hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Biar nama-Mu diagungkan di muka bumi ini dan juga di dalam kerajaan sorga. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami percaya kejayaan demi kejayaan dan kemuliaan demi kemuliaan Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan juga kami mengucap syukur jemaat yang dikasih Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Jumpai kanan kiri depan belakang, katakan mari memuji Tuhan. Haleluya. Seberapa banyak di antara kita yang percaya kuasa Tuhan terlebih besar? Boleh lambaikan tanganmu. Puji Tuhan, katakan ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya, kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Ini pujian kami Tuhan hanya bagi nama-Mu. Karena kami percaya nama Tuhan, nama yang terbesar dan termulia bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau gunung batu keselamatan kami, kubu pertahanan kami. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan memuji Tuhan.
percaya nama Tuhan adalah menara yang teguh, amin. Puji Tuhan. Dia kota benteng perlindungan kita, dia Allah yang perkasa, yang percaya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin lagu ini bukan lagu baru, ada juga yang belum mendengar. Mari sama-sama kita belajar dari lagu ini untuk mengagungkan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ini pujian kami bagimu Tuhan Yesus. Haleluya. Allah yang perkasa, dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sama-sama kita pujikan namanya Tuhanku, menara yang teguh. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita punya satu nama yang penuh kuasa, amin. Siapa namanya? Nama Yesus. Sekali lagi sebut nama Yesus. Sekali lagi nama Yesus. Haleluya. Kita sama-sama percaya namanya di atas segala nama, amin. Puji Tuhan, sama-sama kita naikkan pujian ini untuk Tuhan Yesus. Kita nyatakan nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur
kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam namanya. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita kasih sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Engkau diagungkan untuk selama-lamanya Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Dia adalah sumber kekuatan kita, amin. Yang percaya seberapa banyak boleh lambaikan tanganmu. Katakan kepada kanan kirimu, Allah sumber kuat kita. Puji Tuhan, haleluya. Engkau adalah milik kami di surga Tuhan, dan juga di muka bumi ini. Tiada yang kami inginkan selain Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Kami pasti mengandalkan kekuatan-Mu Tuhan Yesus, karena Engkau yang menaungi kami semua. Puji Tuhan. Sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kau milikku di surga. Sama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini selain Engkau Tuhan Yesus. Tiada yang ku ingini di bumi, Hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Sekali lagi Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, 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 selamanya. Sama-sama kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang terkasih. Haleluya. Mari bersama-sama sambil menenangkan diri kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita kembali tundukkan kepala, kita bersatu hati, siapkan hatimu untuk jamahan Tuhan. Lebih lagi melalui kebenaran firman Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama kita pejamkan mata, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena kami boleh menaikkan setiap sembah syukur kami di hadapan-Mu Tuhan.
Kami percaya Engkau Tuhan yang menyertai kehidupan kami sampai selama-lamanya. Bahkan bukan karena sekedar percaya saja, melainkan karena firman-Mu Engkau genapi di dalam kehidupan kami. Kami percaya terlebih lagi Engkau bekerja begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bukan karena melihat-Mu Tuhan, bukan karena mukjizat-mukjizat-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami, tetapi karena firman-Mu Tuhan yang selalu dan selalu Engkau genapi. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami tak akan pernah kekurangan di dalam Engkau. Kami tak akan pernah tersesat karena firman-Mu adalah pelita bagi kami, jalan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segenap hati kami, kekuatan kami di hidup kami, semuanya berasal dari-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku kami dapatkan di dalam-Mu. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, sebab aku percaya. Mari bersama Tuhan kita bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Yesus. Kami percaya firman Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan kami bersyukur Tuhan yang sudah melakukan yang baik dalam hidup kami sampai hari ini. Begitu banyak karya Tuhan yang terjadi dalam perjalanan hidup kami. Engkau yang sudah sembuhkan sakit penyakit kami, Engkau yang sudah jamah hati kami masing-masing. Bahkan Engkau yang berkati setiap keperluan-keperluan kami Tuhan. Dan kami percaya segala sesuatu yang kami alami di dalam perjalanan hidup kami tetap yakin selalu ada tangan Tuhan yang sanggup menolong kami, membawa kami semakin hari semakin tinggi hadapan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat lawatan Tuhan hari ini. Kehadiran-Mu Yesus di tempat ini
yang sungguh memberkati kami pribadi lepas pribadi. Sebentar kami akan duduk diam kembali dekat firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami belajar setiap minggu, biarlah menjadi kebenaran-kebenaran yang luar biasa yang kami sungguh pakai dalam setiap perjalanan hidup kami. Dan kami terus percaya bahwa kekuatan firman Tuhan itu luar biasa. Terima kasih Yesus. Kami buka hati dan pikiran kami seluas-luasnya, sehingga setiap pesan Tuhan yang akan datang buat kami pribadi lepas pribadi pasti dengan cara yang berbeda. Dan kami tahu Tuhan, Engkau sedang melawat kami, Engkau sedang bekerja, bergerak, menjangkau setiap hati-hati yang rindu kepada Engkau, bahkan hati-hati yang haus kepada Engkau Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan baik buat kita. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani hari ini. Amin. Terus berdoa buat mereka, biar mereka terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kerajaan Tuhan. Mereka terus diurapi oleh Tuhan. Makasih. Saudara kasih Tuhan, saudara masih semangat? Amin. Kayaknya udah kehilangan semangat nih kayaknya nih. Kenapa masih semangat? Ini minggu terakhir nih. Bulan ini nih kita mau tutup nih. Saudara kalau nggak semangat di minggu terakhir, awal bulan, wih, makin kehilangan semangat nanti. Ya pastikan dulu, saya semangat. Amin. Amin. Pokoknya saya lagi belajar nih. Kata Tuhan, percaya aja lah pokoknya, tenang aja. Saya akan lihat sesungguhnya saudara, ada beberapa mungkin di antara kita nanti akan sedang dilawat Tuhan. Tapi kembali lagi, waktu Tuhan adalah waktu yang paling pas dan terbaik. Dia tunggu kita apakah kita percayanya itu konsisten sama dia. Sehingga apa yang gak pernah kita lihat, apa yang gak kita bayangkan, gak pernah kita dengar, kalau lagi sesuai dengan firman Tuhan, itu yang Tuhan sediakan. Amin. Saudara kasih Tuhan, hari ini kembali lagi saya masih menyambung setiap firman Tuhan yang masih punya kesambungan. Jadi saya sudah juga mulai dengan percepatan ilahi, karena memang Tuhan bilang hari-hari ini Tuhan sedang mempercepat segala sesuatunya dengan baik. Sekali lagi kalau kita lambat, ketinggalan. Ya kan? Impak susur dibangun di sana sini biar semuanya jadi cepat. Betul ya? Betul nggak? Jadi cepat. Yang tadinya jarak tempuh sekian puluh jam dipangkas jadi sekian jam saja. Semua ingin dipercepat. Bayangin saja kalau kita lihat di real di pandangan mata kita bahwa apa yang dikerjakan di mana-mana dengan masif, bahwa segala sesuatu Tuhan sedang bekerja dengan cepat. Maka secara rohani pun Tuhan juga sedang kerjakan secara cepat. Dan dia nggak mau kita jadi lambat. Makanya Tuhan bilang hari-hari ini nggak urusan dengan persoalanmu. Tapi saya sedang kerjakan percepatan ilahi yang luar biasa. Nah kemarin minggu lalu kita sudah belajar bicara tentang berkat ilahi. Hari ini saya kasih judul masih sama, berkat ilahi tapi part 2. Jadi masih berseri. Buat saudara yang kemarin hadir, puji Tuhan minggu kemarin. Tapi saya tidak mungkin mengulang buat saudara yang tidak hadir di minggu yang lalu. Jadi bersyukurlah buat yang kemarin hadir. Jadi dapat utuh dengan baik firman Tuhan. Saya tidak mungkin ulang. Tapi kalau saudara mau dengar, saudara masuk saja di Facebook saya atau di YouTube. Kita punya YouTube sehingga saudara bisa dapati lagi kebenaran firman Tuhan. Saudara ingat, berkat ilahi itu adalah berkat yang tidak akan bisa diambil atau dicuri oleh siapapun. Amin. Saya ulang lagi nih ya. Berkat ilahi itu adalah berkat yang tidak akan bisa diambil atau dicuri oleh siapapun. Berbeda jauh dengan berkat dunia ini. Berkat dunia ini suatu saat bisa lenyap, hilang, dimakan entah apalah. Enggak dimakan gondoruo loh. Tapi ya bisa hilang kayak uap dengan sendirinya. Itu berkat dari dunia. Makanya Tuhan bilang jangan pernah kejar berkat yang dari dunia. Karena itu bisa hilang selenyap-lenyapnya tanpa kita pernah duga. Kita tidur sepertinya punya berkat, bangun besok berkatnya hilang dari dunia. Bisa hilang. Tapi yang berkat dari ilahi, berkat yang datang dari Tuhan, berkat yang tidak akan bisa diambil atau dicuri oleh siapapun. Nah sekarang saudara mau cari apa? Berkat dunia atau berkat ilahi? Kalau saya cara pribadi, saya mendorong kita semua
Carilah berkat ilahi. Karena berkat yang tidak akan pernah bisa diambil. Amin. Sehingga Tuhan mau, bahkan ketika berkat ilahi itu terjadi atas hidup saya dan saudara. Sekali lagi, saya cuma ulang garis besar dari minggu lalu. Tuhan mau saya dan saudara, tujuannya adalah menggenapi rencana Tuhan. Tidak ada yang lain. Jadi kalau nanti kita diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah, terus berkat melimpah-limpah. Ingat baik-baik kata Tuhan. Itu untuk menggenapi rencana Tuhan. Jadi bukan untuk urusan kita pribadi. Jangan pikir terus kita jadi terlalu sibuk hilang dari Tuhan. Kita pikir karena kita pikir kita udah paling sibuk sedunia. Sehingga nggak punya lagi waktu dengan Tuhan. Ingat baik-baik kalau berkat ilahi Tuhan bilang harusnya itu jadi sesuatu yang baik yang kita bisa kerjakan untuk menggenapi rencana Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar karena ada banyak poin yang akan saya sampaikan. Saya tuntaskan hari ini tentang berkat ilahi. Hari ini kita akan belajar, minggu lalu saya sudah singgung. Kita minggu depan akan belajar tentang bentuk berkat ilahi itu. Apa sih bentuk berkat ilahi itu? Ini yang pertama. Sama-sama bicara, sama-sama ngomong sama saya. Berkat ilahi itu bentuknya kayak gini. Kecukupan dan kelimpahan. Amin. Kecukupan dan kelimpahan. Kelimpahan dari dunia sebanyak apapun tidak akan bisa membuat seseorang merasa cukup. Kelimpahan datang dari dunia itu tidak akan pernah bisa membuat kita jadi cukup. Tapi kelimpahan yang datang dari Tuhan itu akan mampu membuat saya dan saudara merasa cukup. Dan tidak akan membuat kita sekalipun double porsi berkat yang melimpah. Tidak membuat kita jadi seperti besar kepala. Terus jadi tiba-tiba sombong atau berpoya-poya. Jalan sana jalan sini. Tuhan gak inginkan itu. Tidak ada rencana Tuhan di dalam berkat ilahi. Karena dia ingin ketika berkat itu nyata dalam hidup saya dan saudara. Ingat baik-baik bahwa kelimpahan itu datang mampu membuat saya dan saudara tetap merasa cukup. Amin. Cukup. Karena banyak orang sepertinya diberkati oleh Tuhan dengan melimpah. Tapi ternyata dia punya konsep berpikir yang salah. Sehingga tidak pernah merasa cukup. Dulu doanya bilang, Tuhan asal saya punya ini. Tuhan asal anak-anak saya bekerja saja. Asal begini saja. Tapi waktu datang. Gak cukup juga ternyata. Terus waktu dikasih posisi yang baik sama Tuhan. Dipercayakan sama Tuhan. Berbuat curang. Ambil yang bukan miliknya. Jadi tidak pernah merasa cukup. Pada Tuhan bilang, kalau berkat dari aku, harusnya kamu bisa merasa cukup. Saudara cukup hari ini? Saudara, bahkan Paulus katakan, aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Karena dia sudah alami setiap musim itu. Sehingga Paulus bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena aku tahu betul apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Paulus alami apa itu berkat ilahi dari Tuhan. Sehingga Paulus bisa tahu apa sekali lagi kecukupan dan apa itu kelimpahan. Jadi berkat Tuhan adalah kemampuan untuk mencukupkan diri di saat kurang maupun di saat berkelimpahan. Amin. Berkat Tuhan itu adalah bagaimana saya dan saudara punya kemampuan untuk mencukupkan diri. Amin. Ingat nih, cukupkan diri. Udah ada nih berkatnya. Udah gak usah berusaha nambah-nambah. Bersyukur aja. Udahlah Tuhan kayak cukup kok. Cukup gitu. Kendalikan. Tapi kadang-kadang kita gitu. Manusia itu punya apa sih? Punya tadi itu. Selalu punya keinginan. Terus nanti dengan dalil bilang, kan gak salah pemerintah. Kalau kita juga bisa bertambah-tambah. Betul. Tapi kalau kita gak bisa kuasai itu dengan rasa cukup. Itu menyerang hidup saya dan saudara. Besok itu akan menyerang hidup saya dan saudara. Akhirnya bukan jadi berkat, tapi jadi kutuk. Makanya gak salah banyak orang Kristen keluarganya hancur. Dulu doanya waktu lagi susah, kompaknya luar biasa. Anak, istri, suami kumpul jadi di ruang tamu. Bersatu hati, pegangan tangan, nyanyi, nyembah. Tapi waktu dilawat Tuhan, alami berkat yang luar biasa dari surga. Tiba-tiba semuanya jadi sibuk. Gak pernah lagi punya komunikasi yang baik dengan yang lain. Terlalu sibuk. Yang satu terbang ke sana, yang satu terbang ke sini, yang satu lompat ke sana, yang satu nggak lompat-lompat. Di situ-situ aja. Tapi apa? Nggak punya komunikasi yang baik lagi. Nggak ada lagi jam doa. Terus Tuhan bilang dari surga sama malaikat, kamu sayang nggak sama mereka? Sayang Tuhan.
Yuk kita bikin susah lagi yuk. Biar mereka datang lagi sama kita. Susah lagi. Bangkrut lagi. Terus bilang, terima kasih Tuhan. Tuhan izinkan kami alami bangkrut hari ini. Tuhan gak pernah izinkan bangkrut. Kamunya yang salah terima berkat Tuhan. Enggak pernah merasa cukup. Seharusnya cukup. Sampai di sini saya harus stop. Saya harus pulang. Saya harus jumpa sama keluarga. Doa sama-sama. Karena sudah cukup buat saya. Enggak perlu kita bikin jadi si matupang. Siang malam sampai petang. Enggak pulang-pulang. 2 kali lebaran, 3 kali Natal, enggak pulang-pulang. Ngapain? Buat cari apa? Saya aja tiap pulang aja begini-gini aja. Buat apa? Saudara mau nikmati berkat Tuhan? Harus punya kecukupan dan kelimpahan. Amin. Waktu Tuhan limpahkan itu, ingat baik ini. Dengar nih, saya ulang nih di sini nih. Karena yang buat kita gagal kadang-kadang gitu tuh. Ini poin yang sering kali gagal orang percaya. Dia tahu Tuhan tuh bisa melimpah-limpahkan segala berkat. Betul, kata Tuhan. Tapi kamu punya rasa cukup gak? Kalau nggak punya rasa cukup, bahaya banget. Bahaya banget. Kita gak akan pernah selesai dengan hidup kita. Padahal Tuhan bilang harusnya kamu sudahlah cukup. 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 Amin. Dan sama saya hari ini. Tuhan. Hari ini saya tetap cukup. Ada anak aja Pak Pendeta ini. Udah tahu saya lagi susah, cukup lagi katanya. Cukup. Ulangan 2 ayat 7. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui apa? Padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau. Apa dia bilang terakhir? Dan engkau tidak kekurangan apapun. Waktu Tuhan sertai, dia janji tidak kekurangan apapun. 40 tahun di padang gurun dan 40 tahun mereka lewati masa-masa sukar. Tapi mereka tidak pernah kekurangan. Ini bukti pemeliharaan Tuhan itu nyata. Kata Tuhan, cuma perasaan doang kamu gitu. Gimana aku di kayu salib? Bukan cuma perasaanku aja yang tercabik-cabik, semuanya. Ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap apa? Kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan Saudara mau lakukan firman Tuhan? Saudara akan terima berkat ilahi itu. Betul loh. Lakukan saja firman Tuhan. Berkat ilahi itu datang buat kita. Lakukan saja, ampuni saja, maafkan saja, sudah, berdamai saja, selesai. Urusan dia tidak mau damai sama kita, itu urusan dia. Urusan dia masih tetap benci sama kita, itu urusan dia. Tapi saya tetap mengasihi dia. Saat tertentu saya ingat namanya, waktu saya lagi doa, doakan saja. Di tempat tersembunyi yang dia gak pernah dengar, kita doakan. Toh yang nanti dengar siapa? Tuhan Yesus di surga sama malaikat. Amin. Luar biasa. Dia tetap setia berdoa sama seterunya. Dia tetap kasih makan seterunya dengan baik. Dia kasih minum seterunya dengan baik. Bentuk berkat Tuhan berikutnya adalah, ini yang keempat. Mendapatkan hikmat dan jalan keluar. Amsal 3 ayat 13 sampai 17. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Iya kata Tuhan, hikmat tuh katanya lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Lihat, oleh hikmat itulah saya dan saudara sesungguhnya bisa kasih solusi buat banyak orang. Ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 17. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Amin. Luar biasa enggak tuh? Lakukan firman, datang berkat Tuhan buat kita. Datang berkat ilahi itu buat kita. Ada hikmat, ada jalan keluar. Waktu kita alami tekanan, ada saja pertolongan. Waktu kita alami persoalan, ada saja jalan keluar. Ada saja kebaikan yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Karena itu tadi itu kita terima berkat yang datang dari Tuhan. Sekali lagi, semua bentuk berkat Tuhan yang saya dan saudara alami, yang saya dan saudara terima adalah tujuannya untuk apa? Menggenapi
rencana Tuhan. Saya dan saudara bisa terima berkat ilahi itu. Fokus saja sama Tuhan. Fokus saja kepada yang satu saja yang kita perlu. Amin. Minggu lalu kita sudah belajar kan? Satu saja yang kita perlu. Udah, yang satu yang kita perlu itu dia akan memenuhi segala-galanya. Amin. Udah gak usah fokus sama yang segala-galanya kata Tuhan. Makanya dia bilang carilah kerajaan Tuhan. Amin. Semuanya itu bisa ditambahkan sama dia. Dia ngikut waktu kita cari itu. Maka ada ayat bilang kebajikan, kemurahan, semua yang belaka yang datang dari surga akan ikuti kita. Jadi ada sesuatu yang gak perlu kita kejar. Saya ulang nih, ada sesuatu yang kita ayah dan saudara tidak perlu kejar. Tapi kejar-kejar aja Tuhan. Datang dalam hadirat Tuhan. Itu yang penting. Saudara, kapan saudara terakhir berdoa? Tambahlah jam doa saudara. Amin. Itu yang lebih penting. Amin. Bukan ditambah jam pekerjaannya. Udahlah, kan kita udah kemarin minggu lalu belajar. Berkat itu datang dari siapa? Dari Tuhan. Susah payah tidak bisa nambahinya. Jangan suka nambah-nambah lembur. Biar pikir nambah nih, buat nanti bantu-bantu kredit. Aduh, ambil lagi job sana kanan kiri. Hitung-hitung bisa menambah. Kata Tuhan gak ada yang bisa nambah. Gak ada yang bisa nambah itu. Cuma Tuhan yang bisa tambah itu. Amin. Yang ada apa? Sakit. Terus apa lagi? Kurang tidur. Mulai asam lambung naik, kepala pusing, demam, meriang. Udah gak bisa doa, gak bisa datang sama Tuhan. Semuanya gak bisa lakukan. Padahal Tuhan bilang, ngapain kamu capek-capek ke situ? Saya dari surga udah tunggu. Kenapa kamu gak fokus sama saya? Kan saya yang punya segalanya. Amin. Amin. Burung gagak kayak yang makannya daging aja. Daging mentah aja dia makan. Daging busuk aja dia makan. Tapi Tuhan bisa paksa burung gagak. Kirim itu daging segar buat hambaku. Coba bayangin. Sepanjang perjalanan pasti burung gagak gini. Waktu dia gigit daging segar. Aduh. Ini karena dia yang ciptain saya nih. Saya gak bisa lawan ini. Itu stres itu burung gagak itu. Pasti wanginya daging segar luar biasa. Betul. Kan bukan daging busuk dikasih. Daging segar harus dia bawa loh. Dipaksa Tuhan kasih itu. Kenapa Tuhan pakai burung gagak loh? Saudara pikir kenapa sih Tuhan pakai burung gagak? Padahal Tuhan tahu burung gagak itu tukang makan daging. Daging mentah aja dia makan. Daging busuk aja dia makan. Ini daging segar dia harus bawa loh. Itu bukti Tuhan punya kuasa. Amin. Tuhan udah aku tahu keperluan kamu berapa. Saya tahu kok kamu akan begini nih. Kamu akan harus bayar ini, bayar ini. Yang penting waktu aku berikan, kelola itu dengan baik. Pasti cukup. Cukup kok. Mana yang bagian buat aku, kasih aja dengan setia. Amin. Persembahkan aja ke rumah Tuhan dengan setia. Udah gak usah pikir-pikir. Aduh mana berapa ya. Gak usah. Datang saja sama Tuhan dengan hati tulus. Karena Tuhan yang lihat. Bukan manusia yang lihat. Amin. Kan dia yang lihat di surga. Dia yang tahu hidup saya dan saudara. Saudara mau terima berkat ilahi itu? Fokus saja sama Tuhan hari-hari. Amin. Saudara akan alami kemenangan. Ini poin-poin yang terakhir. Yang kita akan belajar. Waktu kita fokus hanya satu yang kita perlu. Dan apa itu? Ini yang pertama. Bergembira karena Tuhan. Bilang sama saya, bergembira. Saya bergembira. Karena Tuhan. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa? Keren gak? Keren gak? Dia gak bilang, orang yang doanya 24 jam pasti gue berikan. Enggak. Bergembira karena Tuhan. Tuhan akan berikan kepadanya apa yang diinginkan hatimu. Belum kamu doakan, Tuhan sudah tahu hatimu apa. Menurut saudara gini, bergembira dulu baru terima atau terima dulu baru bergembira? Halo? Kalau kita kan enggak, biasanya udahlah jujur lah. Kalau udah terima nih, wih, haleluya. Pak Pendeta saya boleh bersaksi enggak apa? Saya baru terima ampau nih. Tapi lagi susah. Pak Pendeta jangan dulu saya bersaksi, saya lagi susah. Para Tuhan bilang, gembira dulu, baru terima. Tapi kalau dunia kan enggak. Terima dulu, baru gembira. Aku lagi dapat bisnis nih. Baru cair nih, cair. Kapan cairnya? Tadi malam. Ketemu ya? Gua lagi seneng banget nih. Yuk, ngapain kita? Biasalah.
Biasa lah, kayak nggak tahu aja di mana kita. Udahlah. Karena lagi senang. Tapi waktu lagi nggak ada, bisa dia senang? Mana bisa dia senang? Kok nggak bisa dihubungi sih nomornya, kenapa? Maaf ya, aku lagi blok semua nomor. Lagi bersemedi merenung nasib. Kok nasib saya gini-gini aja ya? Semua bisnis yang mau dikerjain nggak ada yang deal. Semuanya ada aja halangannya. Nggak ada yang cair-cair ini uang. Saya kemarin bersaksi di ibu-ibu senior. Saya bilang di ibadah senior tadi malam. Saya berapa tahun yang lalu sering sama istri dapat rezeki nomplok gitu. Suka kaget-kaget. Saya sebut kalau zaman di TV dulu ada acara namanya uang kaget. Tapi saya pikir itu kayaknya di setting gitu kan. Terus tapi ternyata saya rasain uang kaget gitu loh. Bayangin aja orang datang cuma memastikan uangnya betul nggak yang orang itu titip, jangan sampai salah atau diambil beberapa lembar. Saya kaget gitu. Pagi-pagi banget orang cuma datang kasih uang segepok sama saya. Terus dia pulang. Seharusnya kan saya ajak dia makan. Tapi dia pulang, dia hanya dipakai Tuhan untuk kasih berkat yang segepok itu. Terus berapa kali kita suka alami berkat-berkat yang kadang-kala kita buat kaget. Terus Tuhan, saya bilang, Tuhan sejak saya jadi gembala, lebih banyak saya punya masalah yang kaget-kaget. Jemaat tiba-tiba kaget saya. Kok gini ya? Kok dia gini ya? Itu yang kaget-kaget saya. Untungnya saya enggak jantungan gitu. Puji Tuhan jantung saya masih sehat. Kaget gitu. Kadang terima kabar kaget gitu. Kok enggak ada yang gitu ketok pintu. Pak Arianto. Pasti buka pintu, kenapa Bu? Doakan kami Pak. Kaget lagi saya. Saya bilang, ya saya percayalah. Ada waktu Tuhan akan kasih lagi yang kaget-kaget, yang spesial. Karena kalaupun ada, saya janjilah, saya pasti telepon saudara semua. Amin. Nah cuma 3 orang, berarti yang 3 orang saya telepon. Amin. Saudara mau bergembira? Karena Tuhan. Karena ada ayatnya bilang apa, hati gembira adalah Jadi sembuh dulu apa gembira dulu? Yang sakit gembira pasti sembuh. Amin. Gembira pasti kuat. Orang itu ayatnya bilang kok. Amin. Gembira kata Tuhan, saya akan cukupkan segala keperluanmu. Amsal 15 ayat 5. Yuk mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hari orang berkesusahan buruk semuanya. Tetapi orang yang gembira hatinya selalu lihat tuh. Kalau hatinya susah, udah perjalanannya pasti buruk. Betul gak ya? Iya dong, kalau hati kita lagi susah, mau ngapain juga gak enak. Makan gak enak, minum gak enak. Ketemu lihat orang juga mukanya jadi empet. Jumpa pendeta, Pak pendeta dia lagi. Banyak gini lagi nih, nyinggung saya lagi nih. Gak enak karena hatinya lagi susah. Betul, gak enak. Terus bilang, kok Adit, saya jangan singgah dulu ya. Kenapa? Hati saya lagi susah. Kenapa? Kemarin ditolak saya. Susah hati saya. Urusan ditolak doang. Saya dulu hampir pegang rekor ditolak berapa kali. Biasa aja tuh. Tahu juga ada yang satu juga akhirnya saya taklukkan tuh. Karena saya selalu bilang kan, kamulah hartaku satu-satunya. Aduh. Dia nggak tahu. Ya saya nggak punya harta, cuma dia hartanya. Saudara, mau alami yang selalu berpesta kata Tuhan. Amin. Hatimu gembira. Tipnya sederhana. Agar kita nggak terlihat susah, hati ini gembira saja. Amin. Jadi orang lain nggak kelihatan kita lagi susah. Padahal sebenarnya kita lagi susah. Jadi kalau sama saya, kalau istri, kalau udah di kamar, pulang habis melayani, paling kali saling kelihatan. Mereka nggak tahu ya kita lagi susah. Yang mereka tahu kami bergembira. Amin. Tapi kenapa orang percaya sampai hari ini hanya bisa bergembira? Karena ada situasi yang baik. Kalau keadaannya baik, dia gampang itu udah hukum manusia tuh. Tapi kalau situasinya nggak baik, keadaannya nggak baik, sulit sekali untuk dia bisa bergembira. Tapi Tuhan mau kita bergembira. Karena gini, saudara gini, sumber kebahagiaan saudara, sumber gembira kita itu bukan dari dunia. Tapi sumber bahagia kita, sumber kegembiraan kita datang dari surga. Amin.
Jadi kalau gini, kalau dalam perjalanan tiba-tiba kita bisa berubah hati kita, tidak bergembira karena lagi susah, lagi kondisinya sakit, lagi apa lagi, ada banyak persoalan, maka sesungguhnya sebenar-benarnya sumber kita datangnya dari dunia. Tapi kita suka bilang semua dari Tuhan. Enggak. Kalau dari Tuhan, hati kita enggak boleh berubah. Amin. Kalau hatinya masih dari dunia, pasti berubah. Sudah pasti berubah. Saudara habis dengar firman Tuhan ini, besok ketemu masalah, tiba-tiba dapat berita yang gak enak buat saudara, pasti saudara hatinya langsung berubah. Tapi walaupun kalau saudara tiba-tiba dapat berita yang gak enak, tiba-tiba buat kita kaget, oh gitu ya, ya udah, saya tetap bergembira. Mungkin ini rencana Tuhan. Amin. Gak mengurangi semangat saya untuk melayani Tuhan. Gak mengurangi semangat saya untuk jumpa dengan saudara seiman. Gak mengurangi saya untuk datang berdoa buat orang lain. Ya udahlah, saya memang harus alami ini. Mungkin keluarga kami harus lewati. Kami percaya saja sama Tuhan kayak lagu tadi. Sekalipun gak melihat kami percaya. Udahlah, saya harus lakukan. Kita harus lakukan. Jangan cuma nyanyi aja. Betul gak? Kalau nyanyi doang semua orang ya bisa. Betul gak? Semua orang bisa. Kai juga suruh nyanyi itu bisa. Apa dia nanti. Tapi bisa gak dia lakukan ketika datang dalam hidupnya? Bisa gak? Percaya. Bisa gak tetap bergembira? Tapi kalau sumbernya dari surga, sumbernya dari yang satu itu, gak ada yang bisa merubah hati kita. Amin. Gak ada yang bisa bikin tiba-tiba kepala kita pusing. Paling kalaupun kita pusing karena masuk angin, kelelahan, kurang tidur, itu aja. Tapi bukan karena persoalan dan masalah. Yang kedua, yang terakhir ini, bersukacita karena Tuhan. Nehemia 8 ayat 11b. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Keadaan saya dan saudara bisa sedang tidak baik-baik. Keuangan kita juga hari ini mungkin sedang tidak baik-baik. Ada pekerjaan mungkin yang kita hilang hari ini. Atau kesehatan kita pun hari-hari ini sedang tidak baik-baik. Tapi kenapa saya dan saudara masih tetap bisa bersukacita sampai hari ini? Karena yang kita tinggikan itu bukan persoalan kita. Yang kita bicarakan itu, yang kita besar-besarkan itu bukan masalah kita. Yang kita dramatisir bukan penyakit kita. Tapi yang kita agungkan, yang kita tinggikan, yang kita tetap sembah adalah Tuhan. Dan itu yang terus kita besarkan namanya. Amin. Bukan tentang masalah kita. Bukan tentang vonis dokter sama saya. Enggak, saya enggak mau bicara itu. Saya tetap bicara tentang Tuhan yang besar. Sakit saya mau kayak apapun, saya tetap percaya Tuhan jauh lebih besar. Mau hebat apapun kehidupan yang saya sedang alami dalam keluarga, badannya besar, saya tetap yakin Tuhan itu jauh lebih hebat. Mau ombaknya ke kanan ke kiri gak apa-apa. Yang penting kapal kami kami harus pastikan tidak boleh oleng dan tidak boleh karam. Harus terus berlanjut. Saya pegang anak-anak, pegang suami. Ayo kita tetap berdoa, sehati bersama. Percaya biar kapal ini tetap lanjut. Kalaupun kita tahu ini sedang oleng luar biasa. Kalau kita lengah, kita hilang semangat, hilang sukacita, hilang kegembiraan, karam ini kapal. Rumah tangga kita gak bisa jalan. Amin. Tapi kalau kita tetap bergembira, bersukacita karena Tuhan, apapun yang sedang kita hadapi hari ini, percayalah, kapal kita akan tetap bergerak. Rumah tangga kita tetap akan jalan. Kita tetap bisa saling memandang dengan sukacita. Apa sih arti bersukacita karena Tuhan? Sementara keadaan sedang baik. Apa sih arti sukacita karena Tuhan? Padahal keuangan kita juga sedang tidak baik. Bahkan kesehatan kita pun tidak baik. Tapi kenapa Tuhan bilang bersukacitalah karena Tuhan? Saudara, waktu kita tetap bersukacita, sungguh saya dan saudara sedang menempatkan Tuhan di atas keadaan dan persoalan kita. Dialah di atas segala-galanya. Lukas 10 ayat 20. Namun janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacita karena namamu ada terdaftar di surga. Saya waktu renungkan firman ini saya agak ngegelitik gitu. Kenapa Tuhan bilang jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk. Padahal kan harusnya saya bersukacita. Waktu saya tengking, waktu saya doakan takluk gitu. Tuhan bilang jangan sukacita. Nanti kamu jadi sombong. Jangan. Tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Amin. Sehebat apapun pekerjaan Tuhan yang kamu bangun, sehebat apapun rumah tangga yang kamu lagi bina, lagi bangun, terus keluargamu semua lagi keadaan yang baik, sebesar apapun yang kamu capai hari-hari ini, Tuhan bilang, udah, ingat, jangan kamu sepertinya bangga dengan semua itu.
Sepertinya semua kamu bisa taklukkan. Gak usah, kata Tuhan. Yang penting, kata Tuhan, asal namamu terdaftar di surga. Cukup. Amin. Saudara mau namanya terdaftar di surga? Saudara yakin namamu terdaftar di surga? Bilang sama saya cukup. Cukup sudah. Toh tujuan saya juga nanti saya surga kok. Amin. Amin. Saya pun kalau dipanggil Tuhan, aduh, gak ada yang kita bisa bawa. Paling yang susah yang kita tinggalin. Betul gak ya? Yang nangis-nangis diri-diri kan yang masih hidup. Betul gak? Pernah saudara lihat ada jenazah yang dia masih nangis gitu? Sabar ya Maya. Papa sebentar aja kok, nanti kita ketemu surga. Gak ada. Yang ada kita kan, Papa bangun. Kan gitu. Yang susah siapa? Yang ditinggal. Kita gak susah lagi. Betul gak? Kan yang penting terdaftar di surga. Jangan sampai kita mati gak terdaftar di surga. Pas mati Tuhan bilang, yang mana? Yang mana namanya? Adit. Yang mana Adit dia? Coba-coba salah kali ya, salah. Coba cek mereka, cek administrasi gimana nih, gak benar semua nih. Udah pakai teknologi canggih pun gimana nih. Kok gak terdaftar? Yang penting itu terdaftar di surga. Amin. Amin. Yuk baca sama-sama headline nih. Mari tampilkan. Kita bersuka cita bukan karena apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Kita ganti gini. Saya bersuka cita, yuk. 1, 2, 3. Saya bersuka cita bukan karena apa yang saya lakukan untuk Tuhan. Tapi saya bersuka cita karena apa yang Tuhan sudah lakukan untuk saya. Amin. Amin. Sehingga saya gak perlu harus terlalu bangga dengan semua pencapaian saya. Udahlah. Semua dari Tuhan kok. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Semua karena kemurahan Tuhan. Saya boleh ada sampai hari ini. Saya bisa sekolahkan anak-anak. Semua karena Tuhan. Semua makan tercukup. Semua karena Tuhan. Kalaupun saya dapat bonus bisa jalan-jalan. Semua karena Tuhan. Amin. Amin. Cukup bagi saya. Cukup bagi saya. Saudara, Tuhan ingatkan kita. Bahwa mengapa orang percaya sulit untuk bisa terima berkat lain. Karena lagi orang percaya nggak bisa menghormati dan menghargai apa yang Tuhan Yesus sudah perbuat atas hidupnya. Sudahlah saya akhiri saja sini. Oh, satu ayat. Filipi 4 ayat 4. Ayat terakhir. Filipi 4 ayat 4. Oke, mari kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitanya. Pernah dengar lagu bilang kan? Dalam suka duka ku kan. Itu yang sukacita cuma 3 orang. Dalam suka duka ku kan tetap. Wih, ini lanjut nih. Masih yang berat nih, makin berat nih. Itu aja udah gak mau ngikut nih. Ayo yang kuat nih. Dalam suka duka ku kan tetap. Terus diolok. Wih, makin pelan. Yang ini gak mau Tuhan. Siapa yang mau dihina? Enak aja dia ngasih makan saya Pak. Wih, biasa gitu kan. Enak aja ini Pak Pendeta gak bisa Pak Pendeta. Kalau urusan ini gak bisa. Ini harga diri keluarga kami. Belum pernah diinjak-injak kayak gini. Siapa itu mereka? Baru kenal udah begitu. Sombong banget tuh orang. Sombong bener. Wih, gitu. Makanya kita cuma nyanyi aja. Padahal Tuhan bilang tersenyum. Amin. Bahagia aja terus. Kenapa kebahagiaanmu ditentukan orang lain? Amin. Kenapa sukacitamu ditentukan orang lain? Amin. Saya ada video buat kita semua. Ini terakhir buat kita. Mari saksikan video ini. Tapi saya akan lihat dari angle yang berbeda. Perhatikan video ini. Yuk. Untuk ada terjemahannya. Boleh suaranya? Ibu ini ditinggal suaminya, saudara. Perhatikan baik-baik. Ditinggal suaminya. Jadi suaminya masih ada. Sehingga dia harus membesarkan kedua anaknya. Dan ingat baik-baik, salah satu anaknya itu punya penyakit bawaan. Sepertinya suaminya nggak kuat untuk ngadapinnya. Karena pasti ada biaya yang besar untuk harus mencukupkan. Suaminya pergi tinggalkan, dia nggak tahu di mana keberadaan suaminya. Dia ditanya, tahu nggak dia? Nggak tahu saya di mana. Dia udah hilang, pergi jauh, lama sekali tinggalkan mereka. Ya.
dikasih lukisan buat mereka. Lihat. Keren ya? Ditanya rekeningnya berapa? Wih. Jangan katanya. Gak usah katanya. Nangis dia. Tayangan ini beberapa kali muncul di saya punya TikTok, makanya saya ambil ini. Tapi saya akan lihat, kita akan belajar dari angle yang berbeda. Yang pasti ini bukan Adit waktu kecil ini. Bukan Koko Adit waktu kecil ini. Oke, saudara gini nih. Perhatikan baik-baik ini. Saya waktu lihat tayangan ini berulang-ulang. Iya ya. Tuh sadarkan saya gini. Lihat tuh. Dia belum kenal siapa itu juru selamat. Tapi waktu dia cerita itu, dia nangis gak? Halo? Dia nangis gak? Dia gak nangis. Biasa aja, tersenyum terus dia. Kayaknya enak, ringan banget dia ceritain. Suaminya udah gak ada, pergi. Anak saya juga sakit nih, susah nih. Wah, biasa aja. Kayak biasa aja diceritain semua. Dengan mengalir. Buat dia gini, kesusahan hidup itu biasa aja buat dia. Coba, padahal dia alami bertahun-tahun. Dia harus gendong tuh anak yang satu. Karena gak mungkin ditinggal. Kalau ditinggal siapa yang jaga? Kalau ada yang jaga saya harus bayar. Kami aja gak ada uang. Tapi gak ada. Dari raut mukanya dia bilang, ya itulah kami. Ya beginilah. Suami saya begitu. Belum anak saya sakit ini. Kan kita gitu ya. Betul. Dia gak kenal Tuhan loh. Tapi masih tetap bisa bergembira dan sukacita loh. Terus pertanyaan kita gimana yang udah kenal Tuhan Yesus. Yang kita percaya Bapa di surga sanggup pelihara kita. Kenapa kita gak bisa sukacita? Amin. Amin. Kita punya Tuhan loh. Saudara percaya Yesus gak sih? Jangan-jangan saudara ngumpul di sini gak percaya Yesus kali. Siapa tuh Yesus sih? Pokoknya saya tahu nama Yesus itu dong. Siapa Yesus saya nggak tahu. Orang percaya Yesus. Saya suka ulang-ulang ini kemarin ulang-ulang beberapa kali dalam pertemuan saya melayani. Kemarin saya bilang juga di ibadah doa. Burung di udara Tuhan peli. Bunga bakung di ladang Tuhan Oke. Sampai sini saudara paham ya. Saudara kadang-kadang jangan lihat. Burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi saya dia pelihara. Tapi lihat faktanya. Gak ada tuh pemeliharaan Tuhan. Bunga bakung di ladang Tuhan hiasi. Saya rumah tangga berantakan tuh. Gak dihiasi sama Tuhan. Gak didandani sama Tuhan. Kayaknya ada yang salah nih. Saudara. Halo. Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Bukan menebus burung di udara. Dia tidak disalibkan untuk burung di udara. Dia tidak disalibkan untuk bunga bakung di ladang. Amin. Dia berkorban untuk siapa? Untuk kita. Amin. Terus dia bilang gini, selesai semua. Saya lakukan ini dengan selesai buat kamu. Bukan buat burung di udara dan bunga bakung di ladang. Itu cuma saya ciptakan saja. Amin. Amin. Masa kita khawatir? Masa kita jadi ragu sama Tuhan? Harusnya kita bisa bersukacita kayak ibu tadi. Sekalipun gendong-gendong anak. Yang satu anak ada di sini. Dia tetap dagang. Dia mau orang beli aja dagangannya. Tidak perlu belas kasihan. Dia tidak taruh kotak untuk orang sumbang. Tidak perlu buat dia. Karena dia percaya. Dia bisa jalani hidupnya. Dengan kekuatan yang dia punya. Sementara kita punya kekuatan dari Tuhan. Amin. Pasti kita bisa lewati setiap keadaan. Amin. Saudara lagi susah hari ini. Saudara lagi alami tekanan hari ini. Datang sama Tuhan. Bilang, Tuhan sudahlah. Saya mau selesai hari ini. Saya gak mau terlalu pusing dengan keadaan saya. Kalaupun keadaan itu saya harus selesaikan, saya selesaikan dengan cara Tuhan. Bersama dengan Tuhan saya sanggup lakukan segala perkara. Yang memberi saya kekuatan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Katakan bersama-sama pujian ini. Dengan iman percaya kita bersama. Ku hidup karena percaya.
hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Mari angkat tangan kita bersama-sama, katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang Kemenangan Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. menggenapi. Imanku bersepakat, Tuhan. Amin. Sepakat Percaya kuasanya. ku terima Sekarang kemenangan. darimu. Saudara kasih Tuhan, di akhir khotbah saya kembali mau ajak kita semua. Seberapa saudara percaya sama Tuhan? Seberapa saudara percaya Tuhan sanggup menggenapi? Apakah saudara sama dengan orang dunia? Kalau ada persoalan, saudara jadi gelisah. Ketika ada kesusahan, saudara jadi ragu lagi ikut Tuhan. Apalagi ketika saudara alami sesuatu hal yang saudara gak pernah bayangkan. Saudara berpikir hidupmu akan selesai di garis itu. Sementara Tuhan bilang, kenapa kamu gak bisa terus berjalan sama aku? Aku yang sanggup memberi kamu kelimpahan. Aku yang sanggup memberi kamu kecukupan. Aku yang sanggup mengadakan yang baik dalam kehidupanmu. Bergembiralah karena Tuhan. Bersukacitalah karena Tuhan. Lakukan saja terus firman Tuhan. Dan percayalah Tuhan akan lakukan bagiannya dalam hidup saya dan saudara. Percayalah. Percayalah kata Tuhan. Percayalah, engkau akan menerimanya. Engkau akan terima kemenangan, terima kesembuhan, terima kekuatan yang baru. Engkau terima berkat-berkat yang ilahi yang datang dari surga. Tapi Tuhan mau bilang, percaya saja. Kenapa susah untuk percaya sama Tuhan? Orang dunia bisa berusaha, bisa jadi lebih baik. Bahkan dia sendiri bisa berusaha dengan kekuatan yang dia punya. Ada orang datang kasih berkat buat dia. Lah kamu yang katanya percaya sama Tuhan, kenapa kamu gak bisa sukacita? Kenapa kamu gak pernah bisa bergembira karena aku? Aku sumber segala-galanya kata Tuhan. Kenapa kamu selalu cari sumber-sumber yang lain? Aku sumber segala-galanya, yang sanggup melakukan segala perkara di muka bumi ini. Kalau kau percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Angkat tanganmu, akui Tuhan, hari ini saya salah. Beberapa hari lalu saya salah Tuhan ikut Engkau. Kenapa saya kadang-kala ragu gak percaya sama Tuhan? Saya gak yakin Tuhan pasti tolong saya. Padahal saya tahu Tuhan pasti sanggup tolong saya. Saya sepertinya bimbang. Apa iya keluarga kami alami pemulihan yang luar biasa? Apa bisa saya capai lagi hal-hal yang dulu pernah saya capai? Angkat tanganmu hari ini. Tuhan, akui sama Yesus hari ini. Urusan kita sama Tuhan hari ini. Saya rindu saudara semua jemaat Tuhan, baik yang di rumah juga, bisa alami berkat ilahi itu. Di bulan-bulan ke depan kita alami berkat ilahi yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan akan menggenapi seturut firman-Nya. Tuhan mau kita percaya penuh kepada Dia. Jangan bimbang dan jangan ragu. Lakukan setiap firman Tuhan.
Tuhan katakan bergembiralah karena Tuhan, bersukacitalah karena Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas benih firman yang boleh kami terima. Biarlah bertumbuh, berakar dan berbuah yang lebat di dalam kehidupan kami, sehingga memberkati kami dan seisi rumah kami Tuhan, berserta dengan keluarga kami dimanapun kami berada. Engkau menyelamatkan kami semua. Iman kami bersepakat percaya bahwa Engkau tinggal tetap di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga hamba-Mu yang terkasih yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Haryanto Simanjuntak beserta dengan istri serta keluarga besarnya dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan lindungi dan pagari dengan malaikat sorga. Kemanapun melangkah, tidak ada maut ataupun celaka yang menghampirinya, melainkan malaikat Allah yang selalu meluputkannya. Terima kasih Tuhan, berikanlah ekstra kesehatan, ekstra kuasa dan ekstra mujizat dalam menggembalakan domba-domba Allah. Kami percaya Engkau pakai luar biasa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan juga kami mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang terkasih. Haleluya. Mohon perhatian jemaat Tuhan untuk beberapa buah pengumuman gereja untuk jadwal sepekan gereja, di mana kami setiap minggunya mengadakan ibadah tengah minggu, yaitu hari Rabu jam 7 malam, di mana untuk hari Rabu nanti pada tanggal 1 Oktober akan dilayani di kediaman Bapak Yeyen, yaitu di Rusun Nawa Penggilingan, Tower E3, lantai 4, unitnya nomor 17. Mari bersama-sama kita undang teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang ada di sekitarnya untuk dapat beribadah bersama-sama dalam ibadah tengah minggu hari Rabu tanggal 1 Oktober jam 7 malam. Dan selanjutnya kami juga mengadakan ibadah berupa doa puasa, di mana jemaat Tuhan sama-sama kami mengajak untuk dapat berpuasa, karena sambil berdoa dan berpuasa sungguh besar kuasanya di dalam kehidupan kita, yaitu dimulai makan malam terakhir hari Kamis dan berbukanya di hari Jumat keesokan harinya jam 4 sore di kediaman masing-masing. Dan jemaat Tuhan yang ada di rumah pun juga dapat mengikutinya. Kita biasanya akan mengadakan beberapa pokok doa dalam doa puasa ini. Mari selanjutnya untuk minggu depan kita akan beribadah kembali pada hari Minggu, ibadah Minggu Raya pada tanggal 5 Oktober di tempat ini di GKI Family Jakarta jam 4 sore sebanyak 1 sesi. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah yang belum memiliki rumah ibadah tetap untuk dapat bergabung bersama-sama dengan kami di Ruko Kokan Permata Blok D Delta nomor 20 Jalan Boulevard Raya Bukit Gading Raya Kelapa Gading Jakarta Utara. Dan untuk pengumuman selanjutnya untuk ibadah youth yang biasanya diadakan pada minggu pertama setiap awal bulan akan dilaksanakan di bulan Oktober pada tanggal 12 Oktober. Bukan di minggu pertama. Sekali lagi untuk ibadah youth kita mengadakannya di bulan Oktober tanggal 12 jam 1 siang.
Mari kita undang teman-teman kita, sahabat kita yang seiman dimanapun berada untuk dapat beribadah dalam youth service tanggal 12 Oktober di tempat ini di GKH Family Jakarta jam 1 siang. Sekali lagi tanggal 12 Oktober. Haleluya. Dan pengumuman yang terakhir, untuk persembahan gereja kami tidak menghindarkan kantong persembahan, melainkan kami menyediakan kotak persembahan di dekat pintu keluar dari ruangan ibadah ini. Jemaat Tuhan dapat memasukkan persembahannya, baik itu persembahan mingguan, perpuluhan, bulanan, ataupun persembahan sulung. Kami sama-sama doakan agar tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi tidak akan pernah kekurangan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melainkan Tuhan balaskan puluhan, ratusan, ribuan kali ganda, bahkan berkelimpahan. Haleluya. Akhirnya jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita kembali arahkan hati kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri, kita siap terima berkat yang terbaik dari kerajaan sorga. Apabila kita datang dengan berkat, maka kita pulang pun membawa berkat yang baru dari kerajaan sorga. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Haleluya, Kau Allah yang besar bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak ditinggikan. Terima kasih Yesus. Di penghujung ibadah ini kami berdoa buat jemaat-Mu yang tidak hadir dalam keadaan sakit. Kami berdoa buat keluarga Pak Martin, Ibu Mai Tuhan. Percaya kuasa-Mu sanggup memulihkan, menyembuhkan. Biarlah keluarga ini alami kesembuhan dalam nama Yesus. Mereka terima kesembuhan dari Tuhan. Biarlah mereka tetap punya semangat yang luar biasa untuk ikut Tuhan. Di dalam apapun yang mereka hadapi, di tengah persoalan, di tengah himpitan, di tengah kesusahan, mereka tetap percaya Tuhan Yesus pembelah dalam hidup mereka. Tuhan Yesus sanggup mengubahkan setiap kehidupan mereka. Kami berdoa juga buat setiap jemaat-jemaat-Mu yang tidak bisa hadir Tuhan, dengan segala aktivitas mereka, dengan kegiatan yang mereka kerjakan hari-hari ini Tuhan, biarlah Engkau juga sertai mereka, kuasa-Mu menyertai mereka. Hingga sungguh Tuhan ingatkan mereka, apapun yang mereka capai di luar sana, kalau mereka tidak lagi datang kepada-Mu, maka segala sesuatunya sumbernya dari dunia ini. Kami sudah belajar hari ini Tuhan. Biarlah mereka juga punya pemahaman yang sama, bahwa berkat yang mereka kejar sesungguhnya berkat yang dari dunia merupakan berkat yang akan mudah begitu akan lenyap dan hilang. Tapi ketika mereka bisa setia mengejar berkat ilahi dari Tuhan, maka mereka tetap dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati jemaat-Mu hari-hari ini. Di dalam setiap apapun yang dikerjakan, lakukan, rencana-rencana yang akan dibuat, semuanya biarlah dalam rencana dan kehendak Tuhan. Minggu ke depan, setiap pekerjaan jemaat Tuhan, setiap usaha, anak-anak kami dalam sekolah, semua di dalam berkat Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Jaga ya Tuhan Yesus dengan pasukan malaikat-Mu. Jauhkan dari segala sesuatu yang tidak baik. Biarlah tetap yang baik yang datang dari surga senantiasa terjadi atas kehidupan kami. Kalaupun di antara kami butuh pekerjaan, ada usaha yang baru yang akan mau dilakukan dan dirintis, Tuhan berikan hikmat, berikan kami kebijaksanaan, sehingga apa yang kami lakukan semua di dalam pertolongan Tuhan. Ada jalan keluar yang Tuhan nyatakan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan di sepanjang ibadah kami hari ini. Sekarang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan biarlah kita sama-sama menerima berkat yang datangnya dari surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah
Dan percayalah Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Yakinlah Tuhan telah sediakan hari depan yang penuh harapan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus kiranya selalu menyertai hidup saya dan saudara mulai sore hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur kita naikkan pujian ini. Ku nyanyikan haleluya. Nyanyikan haleluya, sungguh ajaib perbuatanmu. Ku nyanyikan haleluya, sungguh besar kekuatanmu. Amin. Sungguh ajaib perbuatanmu. Sungguh besar kekuatan Tuhan. Sungguh besar kekuatanmu. Amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita. Silakan duduk.